Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kita memasuki abwabul mansubat, isim, bab dari isim-isim yang dinasab. Ya, isim yang dinasab ini paling banyak ya di antara yang lainnya. Ya, bahkan ada yang sampai menghitung jumlahnya mencapai 51 ya, isim yang dinasab. Ya. Di sini diterangkan yang pertama, awalan babul maf'uli bihi, bab tentang maf'ul bih. Dan ini yang paling sering kita jumpai berkaitan dengan isim yang dinasab ketika sebagai maf'ul bih. Diterangkan di sini al-maf'ulu bihi, yang dinamakan dengan maf'ul bih, huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bih itu adalah sesuatu yang mana perbuatan dari yang melakukan mengenai dirinya. Ma waqa'a alaihi, sesuatu yang menimpanya. Apa yang menimpa dia? Fi'lul fa'ili, perbuatan dari orang yang melakukan. Atau simpelnya maf'ul bih itu adalah objek, atau maf'ul bih itu adalah si penderita, atau maf'ul bih itu adalah yang dikenai perbuatan. Ya. Nahu, contoh, dibaca bersama. Ya. Artinya apa? Aku memukul Zaid. Di sini ada perbuatan memukul yang dilakukan oleh fa'il. Perbuatan memukul itu menimpa kepada Zaid, maka Zaid itulah maf'ul bihnya. Ya. Karena dia maf'ul bih, maka dibaca dengan nasab. Karena maf'ulun bih hukumnya mansub. Sehingga darabtu Zaidan. Ya. Zaidan disebut maf'ul bih karena dia objeknya, sehingga dia dibaca dengan mansub. Kemudian yang berikutnya ta'adduduhu, yaitu ta'addud yang dilakukan oleh maf'ul bih ini ya. Maf'ul bih bisa ta'addud. Bukan cuma antum yang bisa ya, maf'ul bih juga bisa ta'addud. Ya, ta'addadul maf'ulu bihi, maf'ul bih itu jumlahnya bisa berbilang, bisa ta'addud bihasabil amili, sesuai dengan amilnya, jenis amilnya. Al-fi'li, maksudnya amilnya di sini jenis fi'ilnya. Ya, karena jenis fi'il itu ada yang dia muta'adinya kepada 1, kepada 2, kepada 3. Tidak ada yang kepada 4, ya maksimal 3. Kalau itu maksimal 4 ya, maksimal 4. Bagi yang yang sudah ya, yang belum ya nggak boleh 4, masa langsung ya, lewati dulu 1, 2, 3, 4 ya. Wa huwa katali, dan jenis-jenis fi'il yang menasabkan maf'ul bih itu ada beberapa penjelasan berikut ini. Awalan ma yansibu maf'ulan wahidan. Jenis yang pertama adalah fi'il yang menasabkan satu maf'ul bih. Dan ini yang paling sering kita jumpai, yang jenis ini, yang menasabkan satu maf'ul bih. Nahu, contoh, qara'tu darsa. Ya, fi'il qara'a itu menasabkan satu maf'ul bih. Qara'tu darsa, saya telah membaca pelajaran itu. Yang kedua, ja'alallahul hawa'a wal ma'a. Ya, masyaallah ya, yang namanya fi'il ja'ala itu masuk ke berbagai jenis fi'il, masuk.
Sehingga nanti untuk menentukannya ya dilihat konteks kalimatnya. Ini dicontohkan sebagai ja'ala yang menasabkan satu maf'ul bih. Ja'ala apabila menasabkan satu maf'ul bih, maka maknanya adalah khalaqa, menciptakan, ya, atau membuat bisa juga. Ja'alallahul hawa'a wal ma'a, Allah telah menciptakan udara dan air. Karena maf'ul bihnya satu. Ya, maf'ul bihnya satu. Contoh misalnya ja'ala an-najjaru kursiyan minal khashabi. Itu artinya apa? Membuat, ya, tukang kayu itu membuat kursi dari kayu. Nah, di situ ja'ala maf'ulnya satu. Kemudian yang kedua, sanian mayan sibu maf'ulaini. Ada yang menasabkan dua maf'ul bih, yaitu dhanna wa akhwatuha. Seperti fi'il dhanna dan saudara-saudaranya dhanna. Ya, contoh dhanantu taliba maridhan. Saya menyangka siswa itu sedang sakit. At-taliba adalah maf'ul bih pertamanya dhanna, maridhan maf'ul bih keduanya. Nah, di sini ada ja'ala masuk kepada dua maf'ul bih. Ya, artinya dia menasabkan dua maf'ul bih. Ja'alallahul khamra haraman. Ja'ala apabila menasabkan dua maf'ul bih, maknanya bukan mencipta, bukan membuat, tapi menjadikan. Ya. Sehingga maknanya Allah menjadikan khamr itu hukumnya haram. Haramnya itu kadar banyak atau kadar sedikit? Ya, ya dua-duanya, ya. Kullu muskirin kasiruhu wa qaliluhu haram. Segala sesuatu yang bisa memabukkan, baik banyak ataupun sedikit, itu hukumnya haram. Ya, sehingga tidak bisa beralasan, loh ini kan cuma satu sloki untuk jamu gitu ya. Ya tetap haram, ya. Ya, atau mereka yang beralasan ini kalau di negeri ini sudah umum, minum seperti ini sudah umum karena udaranya sangat dingin misal. Apakah bisa? Ya tetap nggak bisa, haram ya tetap haram. Yang sudah menjadi ketentuan tidak mungkin dirubah, ya. Ya, di sini ja'ala maknanya adalah menjadikan. Ya, sehingga dari sini menjadi tidak pas, menjadi salah keyakinan orang-orang Mu'tazilah ketika mereka mengatakan Allah itu menciptakan Al-Quran. Menurut mereka Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal ayat-ayatnya ada enggak? Satu ayat yang mengatakan Allah menciptakan Al-Quran, ada enggak? Yang ada adalah ja'ala, tapi maf'ul bihnya dua. Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat, sifaan misal. Allah menjadikan Al-Quran sebagai dan petunjuk. Allah menjadikan Al-Quran sebagai jalan penerang, itu bukan menciptakannya. Ya, sehingga mereka salah, ya, ketika berpendapat Al-Quran adalah makhluk dengan dalil-dalil ayat yang semacam itu. Nah, kenapa? Karena ja'alanya maf'ulnya dua, maknanya bukan mencipta tapi menjadikan. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitul ilma nuran. Artinya apa? Saya mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Jadi fi'il ro'a apabila maf'ul bihnya dua, itu masuk kepada fi'il yang berkaitan dengan hati.
Sehingga bukan saya melihat, tapi saya mengetahui, saya meyakini gitu. Saya meyakini ilmu itu cahaya. Saya mengetahui ilmu itu cahaya. Sehingga melihatnya dengan hati. Fi'il ro'a apabila maf'ul bihnya satu, maka maknanya melihat dengan apa? Dengan mata. Ro'a itu sa'ata, artinya saya melihat jam. Ro'a itu sa'ata ghaliyatan, artinya saya meyakini jam itu mahal. Saya tahu jam itu harganya mahal. Bukan lagi saya melihat jam mahal, bukan ya. Tapi saya mengetahui jam itu harganya mahal karena maf'ul bihnya dua ya. Sehingga kalau ada fi'il ro'a dilihat dia maf'ul bihnya satu atau dua. Kemudian yang ketiga ya, sebenarnya yang kedua ini ada satu jenis lagi, yaitu apa? Siapa tahu? Ayo. Satu jenis lagi yaitu yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Kalau ini, yang ini ya, ini asalnya mubtada khobar. Ada mubtada, ada khobar, dimasuki dhanna wa akhwatuha. Mubtadanya berubah jadi maf'ul bih satu, khobarnya berubah jadi maf'ul bih dua. Dan ada jenis lagi yang asalnya bukan mubtada dan khobar seperti aqta, manaha, kasa, terus al basa. Itu memang dia punya dua maf'ul bih dan dua-duanya asalnya bukan mubtada dan khobar. Ya, misalnya ya, antum tulis dulu contohnya. Tulis ya. Ya, misalnya kalimatnya Hamid memakaikan. Tulis dulu. Hamid memakaikan baju baru kepada anaknya. Hamid memakaikan baju baru kepada anaknya, yaitu anak laki-laki ya. Ya, itu contohnya. Sekarang antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu contoh itu. Coba gimana? Kita sedang bicara fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Pastikan jawabannya di situ ada dua maf'ul bih. Pastikan tidak pakai huruf jar itu nggak pakai, ya. Pastikan tidak pakai huruf jar. Silakan kerjakan, nanti kita berikan kunci jawabannya. Sudah semuanya? Ada yang belum? Ya, kita cocokkan ya.
Ya, dibaca bersama. Al-Basa boleh, Kasa boleh, Hamidul Fahid, Walada Makul bersama Sauban Makul Hamid memakaikan baju baru kepada anaknya. Gimana? Betul? Apa salahnya? Karena depannya apa? Lah bisa memakai. Hamid memakai pakaian udah gitu. Kami pakai pakaian. Terus sananya? Apa gimana betul? Al-Basaham itu lapsan jadidan walad. Ya udah gini aja. Yang betul, siapa yang betul? Yang betul. Oh, pakai ini boleh, enggak apa-apa. Al-Qamisa boleh, enggak apa-apa. Qamisa boleh. Al-Qamisa terus ini boleh, enggak apa-apa. Asauba boleh. Nah. Pakai filologi jaksu. Apa? Jaksu. Oh, boleh. Nah, boleh. Terus siapa lagi? Libasan jadidan. Libasan. Boleh enggak apa-apa? Libasan boleh. Nah, apa lagi? Jadi kaidahnya sama seperti apa? Atau sama persis. Maf'ul bis pertama adalah yang dikasih atau yang dipakaikan pakaian kepadanya. Maf'ul bis kedua adalah pakaian yang dipakaikan kepada maf'ul bis pertama. Jadi nggak perlu pakai huruf jar nggak perlu ya, bila ala nggak perlu. Sudah paham? Itu cara untuk menempatkan ya fiil yang menasabkan dua maf'ul. Ya, silakan dibaca bersama, ulangi lagi. Al-basa au kasa. Nah, sahih. Kemudian kita lanjutkan jenis yang ketiga. Salisan mayan sibu salasata mafa'ila. Fi'il atau fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih, yaitu a'lama wa akhwatuha. Fi'il a'lama dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Ada a'lama, ada khabbaro, ada akhbaro, nabba'an, ba'a. Yaitu diantaranya yaitu fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih. Ya, silakan dibaca contohnya bersama. Ya. Terjemahannya, tentara itu memberitahukan kepada komandannya bahwa musuh datang. Ya. Prajurit atau tentara itu memberitahukan kepada komandannya bahwa musuh datang. Yang nomor 2 bersama dibaca. Ya, artinya apa? Pengawas sekolah itu memberitahukan pada para siswa bahwa Pak Guru sedang safar. Ya, ini contoh dari fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih. Penempatannya ya seperti itu. Sehingga tidak perlu pakai apa? Huruf jar nggak perlu ya, kepada pakai ila ya nggak perlu. Langsung saja, oh ini maf'ul 1 yang dikasih tahu, maf'ul 2-nya yaitu yang dikabarkan ya. Maf'ul 3-nya kondisi dari yang dikabarkan. Yang ini tidak perlu latihan ya, sudah sering kayaknya. Kemudian kita lanjutkan aqsamuhu, pembagian dari maf'ulun bih. Al-maf'ulu bihi kismani. Maf'ul bih itu ada 2 macam. Awalan sharihun, saniyan ghairu sharih. Yang pertama namanya maf'ul bih sharih,
Yang kedua namanya maf'ul bih ghairu sharih. Yang pertama as-sharihu wa huwa qisman. Maf'ul bih yang sharih itu ada dua bagian ya. Maf'ul bih yang sharih ada dua bagian. Awalan ismun zahir. Maf'ul bih yang sharih berupa isim zahir. Ini yang pertama. Dan ini yang kayaknya paling sering kita jumpai ya. Maf'ul bih yang berupa isim zahir. Nahwu fataha Khalidunil baba. Khalid telah membuka pintu. Al-baba namanya maf'ul bih berupa isim zahir dan dia jenisnya sharih. Al-baba adalah maf'ul bih sharih karena berupa isim zahir. Wa nahu qalihi ta'ala khalaqallahu samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. As-samawati adalah maf'ul bih sharih karena berupa isim zahir. Kemudian yang kedua masih tentang maf'ul bih sharih yaitu alba dhamirun berupa dhamir. Ya, nahu iyyaka na'budu. Iyyaka berupa dhamir munfasil. Contoh yang kedua akramtuka. Al-kafu berupa dhamir muttasil. Yang jelas maf'ul bih berupa dhamir dia termasuk jenis yang sharih. Ya, baik yang munfasil ataupun yang muttasil. Kemudian yang kedua adalah maf'ul bih yang jenisnya ghairu sharih. Wa huwa qismani. Ini juga ada dua. Alif masdarun muawwalun. Ya, maf'ul bih ghairu sharih jenis pertama berupa masdar muawwal. Ba jarun wa majrur. Yang kedua berupa jar dan majrur. Masdar muawwal nahu alimtu annaka mujtahidun. Ya. Di sini annaka mujtahidun ai alimtu ijtihadaka. Maknanya alimtu ijtihadaka. Karena annaka mujtahidun ini adalah masdar apa? Muawwal. Kalau mau dimunculkan masdar sharihnya menjadi ijtihadaka. Kalau alimtu ijtihadaka ini contoh maf'ul bih jenis apa? Sharih ya. Kalau kalimatnya alimtu ijtihadaka maf'ul bih jenis sharih. Kalau alimtu annaka mujtahidun maf'ul bih jenisnya ghairu sharih. Contoh lagi uridu an asroba. Saya ingin minum air uridu syurba. Ya. Maka an asroba namanya maf'ulun bih ghairu sharih karena berupa masdar muawwal. Kalau uridu surba asurba namanya maf'ul bih sharih karena berupa isim dhahir. Naam. Ya, jadi ini jenis yang pertama maf'ul bih yang ghairu sharih ketika dia berupa masdar muawwal. Baik anna dan isimnya plus khobarnya atau fi'an dan fi'il mudhari. Itu contoh dari masdar muawwal. Sehingga nanti di dalam i'rabnya annaka mujtahidun misalnya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharih. Kemudian yang kedua, jarun wa majrurun. Maf'ul bihnya ya, yang kedua maf'ul bihnya adalah jar dan majrur. Huruf jar beserta yang dijarkan olehnya. Nahwu contoh ghadibal mudarrisu 'ala tullabi. Ya. Pak guru marah kepada para siswa. Kenapa? Alladzina lam yaktubul wajibat. Ya. Para siswa yang tidak mengerjakan PR, gitu kan? Ya, ini Pak guru yang di mana ini yang suka marah? Yang di sini apa yang di sana?
di sana ya, kalau di sini ya kadang marah ya manusia ya. Ya kadang marah juga ya, meskipun kadang ya diam saja marah. Ya, ghadibal mudarrisu 'ala thullab. Ya, Pak Guru marah kepada para siswa. Ini biasanya siswa yang sukar diatur, ini yang bikin marah gitu ya. Kalau yang kayak antum ya insya Allah yang enggak ya. Insya Allah seperti itu ya. Ya, antum lihat di sini ada alat tullab, jar dan majrur ya kan? Fal jaru wal majruru ala tullabi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi ghairi sharihin. Itu jelas sekali ya. Jar majrur berupa ala tullabi itu posisinya nasab sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Kemudian waqad yuhzafu harful jarri, terkadang huruf jarnya dihilangkan, terkadang. Fayantasibul majrura ala annahu maf'ulun bihi. Fayantasibul majruru ala annahu maf'ulun bihi. Lalu ya ketika huruf jarnya dihilangkan, lalu yang harusnya dijar itu menjadi dinasab karena dia sebagai maf'ul bih. Wa yusamma hadzan naw'u, dan yang model seperti ini namanya ya dikasih nama al-mansubu ala naz'il khafid. Apa namanya? Al-mansubu ala naz'il khafid. Isim yang dijer karena membuang huruf khafat. Ya, jadi di dalam kaidah ketika huruf khafatnya dihilangkan itu bukan dijer tapi justru dinasab. Sehingga dari sini tidak mungkin ada satu isim dia di depan tahu-tahu dijer. Tidak mungkin ada. Kalau di depan peluangnya cuma kalau bukan dhammah maka fathah. Kalau bukan rafa maka nasab. Kenapa? Karena seandainya meniatkan ada huruf jar yang dihilangkan jadinya nasab. Ya. Kecuali ya, isim yang dia sebagai hikayah. Kalau hikayah nggak ada bandingannya ya, mau hikayah. Oh ini kenapa jar? Hikayah itu kan nggak ada yang bisa mengalahkan ya. Ya. Kita bicara yang bukan hikayah gitu. Kita bicara yang bukan hikayah itu nggak mungkin ada. Kalau hikayah ya bisa-bisa saja, namanya saja hikayah. Zaidin misal majrurun bil ba, itu di depan langsung Zaidin, itu kenapa? Karena hikayah sedang menceritakan i'rab bagi Zaidinnya, lafaz Zaidin. Nah, contoh ada kata kerja atau fiil marra. Marra itu muta'alik dengan huruf ba. Kalau antum membuat kalimat pakai marra, maka tambahkan huruf ba. Marartu bi, jadinya gitu. Marartu bi Zaidin, marartu bi Muhammadin, marartu bil qaumi, dan sebagainya. Dan fiil ini terkadang ba-nya dihilangkan. Contoh tamurrunad diyara, mereka melewati rumah-rumah tersebut. Wal aslu, asalnya adalah tamurruna bid diyari, ada huruf ba-nya itu asalnya. Lalu huruf ba-nya dibuang, maka diyarnya menjadi dinasab karena menghilangkan huruf ba. Ya, wa nahu qali ta'ala waqtara Musa qaumahu 70 rajulan. Ya, di sini waqtara Musa langsung qaumahu. Ya, di situ menghilangkan huruf jar berupa min, yaitu min qaumihi, minnya dihilangkan, maka dia menjadi mansubun ala nas'il khafid. Sehingga waqtara Musa qaumahu. Yang asalnya min qaumihi. Fa hadful jari ba'dal fi'li lazimi sama'iyun la yuqasu alaihi. Menghilangkan huruf jar setelah fi'il lazim
itu bersifat sama'i sehingga tidak bisa dijadikan patokan atau kiasan atau dijadikan sebagai ukuran, tapi bersifat sama'i. Dan di bawah diterangkan ya juzu hadfu harfil jarri kiasan, dibolehkan menghilangkan huruf jar secara kias. Kias itu artinya bisa diikuti. Ya. Kapan itu? Idza waqa'a qabla an wa anna. Apabila dia terletak sebelum an atau sebelum anna al-masdariyataini yang merupakan jenis masdar. An-nya adalah an masdar. Nahwu contoh amaronallahu. Ya, amaronallahu bi an nusalliya. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat. Itu asalnya. Karena fi'il amaro muta'alik dengan huruf apa? Ba. Al-amru bil ma'ruf. Itu kan. Wan nahyu 'anil munkar. Kemudian dibolehkan banyak dibuang. Amaronallahu an nusalliya. Ini boleh. Dan ini bisa dijadikan sebagai barometer sehingga bisa untuk dikiaskan kepada ini. Bi an nusalliya banyak dibuang. Alasannya apa? Ya, alasannya karena huruf jarnya itu terletak sebelum an atau anna. Tadinya bi an banyak dibuang. Dia terletak sebelum an. Wa nahwu dan contoh lagi asyhadu bi annaka shadiqun. Demikian pula fi'il syahida yashhadu muta'alliq dengan huruf ba. Asyhadu bi annaka shadiqun. Kemudian ya juzu asyhadu annaka shadiqun. Ba-nya dihilangkan. Itulah gambaran maf'ul bih yang sharih dan maf'ul bih yang ghairu sharih. Setelah ini maka kita bisa menentukan jenis maf'ul bih yang ada. Oh, ini jenisnya sharih. Ini maf'ul bih tapi jenisnya ghairu sharih. Dan tadi dikatakan menghilangkan huruf jar itu bersifat apa? Sama'i. Sudah sama'i ya. Sehingga tidak bisa gini ya. Kalau dakhaltul fasla kan bisa gitu ya. Dakhaltu ilal fasli ternyata ada nas, oh ini mencontohkan dakhalal jannata, dakhalan naro kan gitu, langsung enggak pakai huruf jar. Maka bisa dihilangkan ilahnya. Tapi kalau misalnya kharajtu minal fasli, bisa enggak kharajtul fasla gitu? Bisa enggak? Ya bisa, karena tidak ada sama'inya ya, kecuali kalau antum menjumpai sama'i. Oh, itu setelah kharaja minnya dibuang. Itu misalnya antum ketemu ya silahkan. Tapi kalau nggak ada jangan ngarang sendiri. Oh ini saya pingin seperti dakhaltul fasla, kharajtul fasla, itu nggak bisa. Ya. Dhahabtu Jakarta, boleh nggak? Dhahabtu Jakarta. Atau dhahabtu ila Jakarta, ila Jakarta ya. Jadi urusan buang membuang adalah bersifat sama'i, kecuali yang tadi kalau huruf jar itu terletak sebelum an atau anna, itu bisa kias. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya pembahasan tentang hadful amil. Ada maf'ul bih di mana amilnya itu dihilangkan. Ya. Diterangkan di sini yajibu hadful amili. Amilnya dalam hal ini fi'ilnya al-fi'li itu harus dihilangkan fil mawadhi'il atiyah, pada tempat-tempat berikut ini.
Awalan babul istighal. Pertama pada bab istighal maka fiilnya atau amilnya harus dihilangkan, tidak boleh disebutkan. Nah, contoh Khalidan ra'aituhu. Ya, di sini ada Khalidan, ada ra'aituhu. Fi'il ro'a itu menjadi sibuk ya. Istighal itu kan sibuk. Seakan-akan dia menasabkan kepada Khalid yang sebelumnya. Seakan-akan dia juga menasabkan kepada dhamir yang setelahnya. Ini namanya istighal. Ya. Maka hakikatnya fal fi'lu ro'a mazghulun 'anil maf'uli bihi Khalidan. Bahwa qad sughila bil dhamiri al-ha'i. Ya. Maka fi'il ro'a itu dia menjadi mazghul, menjadi tersibukkan terhadap maf'ul bih Khalidan, dia menasabkan Khalidan, maka dia juga disibukkan oleh dhamir al-ha. Kalau kasusnya seperti itu, maka Khalidan maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban. Ya, Khalidan ini maf'ul bih yang dinasab oleh fi'il yang wajib dihilangkan. Yufassiruhul fi'lul madhkuru, dan fi'il yang dihilangkan tersebut dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan, sehingga wa takdir ra'aitu Khalidan ra'aituhu, sehingga Khalidan hakikatnya maf'ul bih dari ra'aitu yang ada di depan tapi mahdhufnya wajib. Ini contoh istighal. Wa nahu halal khaira fa'altahu. Ya. Marilah kamu lakukan kebaikan. Ya. Al khaira ini hakikatnya maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf berupa fa'alta. Ya, fa'altal khaira fa'altahu. Ya, bab istighal. Silakan direnungkan terlebih dahulu. Yang belum paham tanyakan. Tidak bertanya berarti paham. Tafadhol. Ada pertanyaan? Ya, apa? Halla itu harfu tahdhid bisa atau harfu al-'arad. Ya. Maknanya marilah. Maukah? Gitu ya. Marilah atau maukah? Dan itu nggak punya posisi apapun dalam kalimat, karena semua huruf tidak punya posisi apapun, sehingga itu bukan apa-apa. Fokusnya di al khairahnya itu ya, al khairah. Ya, kalau tidak ada satu saja latihan ya. Dengan uslub ini namanya uslub ya, uslub istighal. Pakai uslub istighal. Pakai uslub istighal ya. Minumlah air itu. Pakai uslub istighal. Minumlah air itu.
Yang belum siapa? Dulu ada Mujamul Fahros di sini ya. Siap? Ya, pastikan pakai kostum istiqlal ya. Ya, baca. Alma asrob. Alma yang ini hakikatnya di masuk oleh isrob ya. Ya. Gimana betul? Apa? Salahnya apa? Apa? Ya. Kita sedang latihan isi bagus. Kita sedang latihan kalau istiqlal. Jadi harus almanya di depan. Ya. Dan yang betul. Ma'an terus Ma'an isrofu. Ya, ada bisa. Nah, yang lain cuma satu yang betul. Ada betul. Ya, isrof kalau Ma'an isrof. Apa? Paknya dari orang isrofu. Ya, sedikit itu kalau ya karena maknanya jadi hilang ya, gak ada maknanya lagi. Apa maknanya? Gak ada maknanya. Benar? Ada salahnya apa? Oh gitu. Sesuai di soalnya. Karena soalnya kan pakai bentuk kan. Halal ma'a terus Sarifah apa? Ya sudah biasa. Sarifah nanti maknanya kamu minum. Padahal maknanya minumlah. Berarti halalnya nggak masalah. Minum lagi halal nggak masalah. Lagi supaya betul ya. Pastikan usul istighfar. Istighfar itu di depan ada maf'ul, ada fi'il, maf'ul lagi. Ada maf'ul, ada fi'il, di fi'il itu kan ada fa'ilnya, kemudian ada maf'ul lagi berupa dhamir, maf'ul yang belakang itu berupa dhamir. Ya, misalnya apa yang paling enak? Saya menghafal pelajaran ini. Ya. Saya menghafal atau saya telah hafal itu aja. Saya telah hafal pelajaran ini. Pakai uslub istighfar. Saya telah hafal pelajaran ini. Biasanya kalau pertama salah itu maklum, yang kedua biasanya jadi betul semua. Ya karena bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang ada.
Apalagi kalau sesuai soal tadi saya telah hafal pelajarannya. Yang belum siapa? Cocokan ya. Baca bersama. Pertanyaannya siapa yang benar? Wah, sudah lebih banyak. Salah? Benar. Salahnya apa? Kurang ini. Itu nanti bukan isi all, tapi saya biasa pilih makhluk B, ini B, kan wakilnya. Ada isi all-nya gitu. Dan nanti akan sampaikan variasi ya. Siapa lagi yang salah? Anda apa? Habis itu ada habis itu. Wah, iya ini. Itu yang depan wajib itu bukan sekedar boleh, tapi wajib dibuat. Betul di sini ada hadis itu, tapi makhluk nggak boleh ditambahkan. Gitu ya. Jadi tinggal dibuang aja udah betul. Ada sahab itu. Ada lagi yang salah? Apa? Ada? Ada dasar betul, nggak apa-apa. Itu hakikatnya ya. Ini makhluk B gitu ya, betul. Ya, enggak betul. Lagi, ada lagi? Ada betul ya? Kalau nggak salah, dulu kan banyak orang Inggris. Model apa ya? Ya, ini untuk bervariasi dengan berbagai cara kata. Yang pertama bacaannya apa? La atau lu? Ya biar ini aja. Itu dari nomor 1 dulu. Lu dibaca dulu. La perlu. Terus akal tu. Ya, lu ya di sini ya. Akal tu. Terus al-qalu akal tu. Ya, kemungkinannya cuma kalau galak maka lu-nya betul mana? Dua. Alasannya lu kalau ada qalu mubtada, konsekuensinya mubtada. Ini mubtada ya kalau khabarnya mana? Akal tu. Jumlah
khobarnya. Ini khobarnya. Terus maf'ul bi akal tunya mana? Mahdhuf. Ya, ini maf'ul binya ada tapi mahdhuf. Ya. Mahdhuf. Sehingga kalau dibaca al-butqalu akal itu ini adalah ismiyah. Ini mubtada, ini khobar, maf'ul binya dhamir al-ga'u ya mahdhuf. Kalau langsung dibaca al-butqala berarti menjadi apa? Maf'ulun kan ini nggak ada hanya ya, ini kan lagi ini nggak bakal berarti al-butqala sebagai dari akal itu sebagai ini biasa maf'ul bih berarti jumlah kalau yang ini lanjut ada ya al-butqala terus akal tubuh terus al-butqalu akal tubuh ada peluang lain ada nggak? Nggak ada ya. Kalau al-butqala akal tubuh al-butqala ini sebagai apa? Jadi ini namanya uslub apa? Uslub istiqlal. Kalau al-butqalu berarti sebagai mubtada. Ini adalah ini jumlah ismnya. Jadi masing-masing itu bisa fi'liyah bisa. Ini contoh yang istiqlal. Kalau dibaca al-butqala akal tubuh berarti ini istiqlal. Kalau dibaca al-butqalu akal tubuh berarti ini mubtada. Ini adalah ya, gimana istihol udah jelas ya? Di ayat ada nggak istihol? Ya di ayat ada ya, tapi nggak ada mu'jam ya. Ya itulah bab istihol. Kita lanjutkan yang kedua. Ya, jadi ini termasuk yang fiilnya wajib dihilangkan. Ya, fiilnya wajib dihilangkan. Yang kedua namanya babul ighra. Bab ighra atau bab untuk atau bab tentang memberikan dorongan atau motivasi. Nahu as-sidqa sidqa. Kalimatnya as-sidqa diulang lagi as-sidqa. Wa taqdir ilzamis sidqa. Ya, jadi pada bab ihra ini ada fiil yang dibuang berupa fiil ilzam. Ya. As-sidqa as-sidqa. Berpegang teguhlah kepada kejujuran, pertahankan kejujuran, jangan melemah. Maka as-sidqa yang pertama maf'ulun bih dari ilzam. As-sidqa yang kedua apa? Ya apa? Taukid, namanya taukid lafzi, betul ya. Ini adalah bab ihra. Wa nahu contoh as-sidqa wal amanata. Ya. Kalau ini pakai atof ya, yaitu ilzamis sidqa wal amanata. Ya, pegang teguhlah kejujuran dan sifat amanah. Ini juga bab ihra. Jadi ada maf'ul, ada fi'il yang mahdhuf berupa fi'il apa? Ilzam. Ya. Kemudian yang ketiga babut tahdzir. Bab tentang at-tahdzir. Di sini juga ada fi'il yang mahdhuf dan wajib. Wajib dihilangkan, tidak boleh dimunculkan.
yaitu pada bab tahdzir, memberikan peringatan, mengingatkan. Nahwu iyyaka wal kadziba. Ya, iyyaka wal kadziba. Maknanya aku peringatkan kamu dan hati-hatilah terhadap kedustaan. Sehingga wa taqdiru uhadziruka wahdharil kadziba. Ya. Sehingga pada iyyaka itu adalah iyyaka-nya namanya dhamir apa? Nasab munfasil. Dia dinasab oleh fiil yang mahdhuf berupa uhadziru. Ya. Berupa uhadziru. Karena fiilnya mahdhuf maka pakainya dhamir nasab munfasil. Tidak mungkin tiba-tiba ka wal kadzib, kan nggak mungkin. Ya. Yang bisa berdiri sendiri itu dhamir munfasil. Kalau mutasil namanya saja mutasil, dia harus bersambung dengan yang lainnya, sehingga nggak bisa ka wal kadziba, nggak bisa. Maka diwakili oleh yang munfasil yaitu iyyaka wal kadziba. Yang sering diterjemahkan hati-hatilah kamu dari kedustaan, iyyaka wal hasada, iyyaka wal ghadaba, ya. Dan yang semacamnya. Contoh lagi, wa nahu iyyaka an takdziba. Ya. Iyyaka an takdziba, maknanya sama, iyyaka wal kadziba. Ya. Hati-hatilah kamu dari berdusta. Adapun makna asalnya uhadziruka wahdharil kadziba. Ini bab at-tahdzir. Kemudian yang keempat, babul ikhtisas. Nah, ini yang sering banyak terkecoh oleh uslub ikhtisas. Ya. Terutama bagi yang awal-awal belajar itu kebanyakan terkecoh. Nah, kenapa? Karena dia sangka harusnya rofa, padahal di situ menggunakan nasab. Contoh, nahnul muslimina. Bagi yang awal belajar asing, ini kok bisa nahnul muslimin, kenapa bukan nahnul muslimun gitu. Padahal ada satu pembahasan nas teks bacaan, judulnya apa? Judulnya nahnul muslimin, judulnya itu adalah nahnul muslimin. Maka di situ ada satu fiil yang dihilangkan. Bukan judulnya salah, masa judul kok nahnul muslimin. Pernah lihat nggak? Ya, karena antum nggak pakai silsilah ya, di silsilah ada. Di pelajaran silsilah di qiraah ya, bagian qiraahnya ada judul paling atas nahnul muslimin. Maknanya apa? Nahnu akhussu al muslimin. Ada satu fiil yang mahdhuf. Ya. Sehingga di sini nahnul muslimina khairu ummatin. Wa takbiru akhussul muslimin. Kami, khususnya orang-orang Islamnya, adalah sebaik-baik umat. Jadi di sini nahnunya mubtada, khairunya sebagai khobar, al-musliminnya sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Nahnu tullab, ba atau bi atau bu. Ya, kalau niatnya jadi ikhtisas nahnu tullaba, kemudian apa gitu ya. Ya, di sini ada akhussu ya. Jadi al-muslimin itu adalah maf'ul bih dari fi'il akhussu yang mahdhuf. Dan itu wajib dibuang. Wa yajuzu hadfu, ya, wa yajuzu hadfuhu ay al-fi'lu idza dalla alaihi dalilun. Dan dibolehkan membuang fiilnya, itu ya, membuang fiilnya apabila ada dalil, ada indikasi yang mengarah kepada hal tersebut. Ya. Misal, kaqouli ta'ala,
Madza anzala rabbukum? Ini kan satu pertanyaan ya. Apa yang terjemahnya gimana? Madza anzala rabbukum? Apa artinya? Ya, siapa mau mewakili menerjemahkan? Madza anzala rabbukum? Yo, siapa? Yuk. Ya, Yusuf. Apa yang menyebabkan kalian? Apa yang? Madza anzala rabbukum? Apa yang? Apa tadi? Ulangi. Ya dibantu. Ya dibantu. Coba apa? Apa yang? Apa yang Tuhan kalian turunkan? Yang lain? Yang lain? Ayo ini dulu. Ayo. Apa yang telah Allah turunkan kepada kalian? Kepada kaliannya mana? Enggak apa-apa. Belajar ya. Apa? Ini dulu nanti anda terakhir. Oh, ini aja. Ayo. Silakan, ayo. Apa yang? Ya, Khalil. Apa tadi anda? Apa? Lu tadi udah ketemu. Ya, anda dibantu ini Abdullah Haris sama yuk. Apa yang telah diturunkan kepada umatnya? Ini paling bagus ini ya, Masya Allah ya. Ya. Ya ini betul ini Abdullah Haris ya. Jadi gini ya, anzala itu fi'il ma'lum atau majhul? Fi'il ma'lum. Dan yang namanya menerjemah itu bukan memindah kosakata, tetapi memindah pesan asli dari bahasa yang diterjemahkan ke bahasa terjemahan. Betul ini fi'il ma'lum, tapi diterjemahkan seperti majhul. Madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan? Tambahkan oleh gitu ya. Apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Ini kan lebih enak dibandingkan apa yang menurunkan Tuhan kalian. Menurunkan Tuhan kalian dengan anggapan anzala menurunkan, rabbukum Tuhan kalian. Apa yang menurunkan Tuhan kalian? Nanti dianggapnya apa maknanya? Jadi salah ya. Apa yang menurunkan Tuhan kalian? Maksudnya ayat ini bukan menurunkan Tuhan kalian, tapi apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian. Qalu, mereka menjawab, jawabannya apa di situ? Khaira, itu kan? Khaira. Maka di sini ada fiil yang mahdhuf. Dan itu sudah ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Sehingga maknanya anzala khaira. Anzalanya dihilangkan. Yang seperti ini hukumnya jaiz, bukan wajib. Ya. Hukumnya jaiz. Contoh lagi, wa nahwu man akramta, siapa orang yang dimuliakan oleh kamu? Jawabannya fataqulu Zaidan. Ini hukumnya jaiz. Antum hilangkan fi'il akramtunya itu boleh. Man akramta fataqul Zaidan ay akramtu Zaidan. Atau dijawab lengkap juga boleh. Boleh enggak? Man akramta kita jawab akramtu Zaidan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, namanya saja boleh. Sehingga antum sebutkan fiilnya ya boleh, langsung maf'ul bihnya juga boleh ya. Man akramta Zaidan boleh, atau akramtu Zaidan. Ini adalah hukumnya jaiz atau boleh. Kemudian al-amilu qad yakunul amilu ghairul fi'li. Terkadang amilnya itu bukan fi'il. Yang menasabkan maf'ul bi bukan fi'il. Dan itu sangat banyak. Ya, contohnya apa?
kasmil fa'ili, seperti isim fa'il dia menasabkan maf'ul bih, wal masdari, masdar menasabkan maf'ul bih, wa siyaghil mubalaghah, yaitu sighah mubalaghah menasabkan maf'ul bih, was mil fi'li, dan isim fi'il menasabkan maf'ul bih. Sehingga kalau ada tulisan misal seperti ini, apa bacaannya? Yang jelas. Ilaikal kitaba atau ilaikal kitabu atau ilaikal kitabi. Wah, ada bu, ada ba ya. Apa? Bu, doma. Alasannya? Alasannya apa? Kalau doma? Anda yang fathah alasannya apa? Ya, isim fi'il. Maknanya berarti Alkitab sebagai maf'ul bih itu ya. Jadi bukan lagi di situ kita melihat oh ini jar majrur. Setelahnya mubtada muakhar, udah enggak ada lagi jar majrur di sini karena ilaika di situ diniatkan sebagai isim fi'il, maknanya khud, sehingga ilaikal kitaba ya, bukan ilaikal kitabu. Ini contoh ya, isim fi'il menasabkan maf'ul bih. Adapun masdar sangat banyak ya, masdar menasabkan maf'ul bih, isim fa'il juga seperti itu. Nah, ya demikian ya untuk pertemuan kali ini tentang hadful amil. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang hadful maf'uli bih ya, justru yang dibuang maf'ul bihnya. Ada satu maf'ul bih yang dibuang, ada dua maf'ul bih, dua-duanya dibuang juga ada. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.